pro dan kontra. Selain menguntungkan dengan membebaskan biaya saat pasien berobat, namun program ini juga memiliki kelemahan sehingga mengancam rumah sakit gulung tikar. Setahun sudah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS beroperasi di Indonesia. Program kesehatan yang digadang pemerintah untuk mempermudah akses kesehatan bagi masyarakat sempat menuai pro dan kontra. Bak mata uang, program ini menguntungkan namun juga merugikan bagi mereka yang terlibat di dalamnya. Menguntungkan karena pasien tidak keluar biaya saat berobat. Namun merugikan waktu karena terjadi proses panjang tidak seimbang antara pasien dan jumlah tenaga medis serta infrastrukturnya. Namun ada unsur lain lemahnya BPJS, yaitu dari sistem pembayaran klaim. Lambatnya penanganan pembayaran klaim membuat sejumlah rumah sakit terancam bangkrut di tahun 2014. Di antaranya adalah RSUD Karawang, Jawa Barat, Rumah Sakit di Tasikmalaya, dan Rumah Sakit Sekarwangi, Sukabumi, Jawa Barat. Menurut juru bicara Rumah Sakit Sekarwangi, jasa medis dan obat melalui Jamkesmas urung dibayarkan oleh BPJS Kesehatan. Awalnya sih memang karena tidak dibayarkan kewajiban Jamkesmas untuk ke rumah sakit. Awalnya seperti itu. Jadi kenapa rumah sakit sampai saat ini kekurangan biaya, punya hutang ke obat, punya hutang juga ke jasa layanan, itu karena memang tidak dibayarkan, karena hidupnya rumah sakit kan dari situ sekitar 9 miliar lebih, 9,1 miliar itu Jamkesmas ya, harus dibedakan dengan Jamkesdas. Penunggakan pembayaran klaim tentunya akan berdampak langsung ke pelayanan rumah sakit, sehingga pasienlah yang paling dirugikan. Padahal tiap bulan peserta BPJS dikenakan premi tagihan, kecuali peserta BPJS yang ditanggung pemerintah. Namun menurut BPJS, pihaknya tidak akan memperlambat pembayaran klaim. Denda 2% dari jumlah total pembayaran sebagai taruhannya. Gini, mungkin keterlambatan pembayaran. Nah, itu ada aturannya. Kalau kita bayar telat lebih dari 15 hari, itu kita kena denda. Aturannya itu dalam aturan perundang-undangan, dalam Perpres jaminan kesehatan, itu ada aturannya maksimal 15 hari setelah berkas diterima lengkap. Kemungkinan yang menjadi masalah adalah rumah sakit mengajukan tagihan 1 miliar misalnya. Berkasnya dia nggak lengkap sampai 1 miliar. Sehingga di situ ada proses dikembalikan sebagian. Nah, di situ yang bikin makan waktu gitu. Seandainya rumah sakit mengajukan klaim sebesar sekian dan berkasnya lengkap, kita nggak boleh lebih dari 15 hari itu. Kita juga tidak ada alasan untuk lebih dari itu. Lebih dari itu kitanya yang ngerugi. Nah, denda. Oke. Berbagai polemik BPJS dalam setahun yang lalu memang harus terkoreksi maksimal di tahun 2015 ini. Perbaikan unsur kelengkapan SDM dan tenaga medis, penambahan ruangan dan infrastruktur kesehatan, serta memperbaiki sistem BPJS harus diutamakan. Terutama masalah keuangan dalam pembayaran klaim, agar tidak ada tunggakan dana. Dihitung ulang unit cost dari dasar, yaitu tadi terus standar pelayanan medik yang nasional, ya. Setelah itu duduk bareng-bareng itu, ya, buatnya bareng-bareng seluruh tenaga kesehatan sampai rumah sakit dan sebagainya, duduk bareng-bareng membuat clinical pathway. Dari clinical pathway baru ketemu unit cost. Setelah itu tidak ada protes-protes lagi karena sudah disetujui bersama. Kalau mau itu bisa cepat, tinggal mau atau tidak, ya. Jadi manajemen seperti ini masih kacau balau. Saya katakan kacau balau sekarang gini, ya. Kita bisa lihat, ya. Sekarang itu Oktober saja dananya sudah habis. Mulai Juli itu sudah 90% dari tagihan. Oktober itu sudah habis, sudah melampaui 90% dari tagihan, sekitar 105% dari tagihan. Jumlahnya sudah dihabiskan 39 triliun. Ini untuk PBI dan non-PBI. Nah, jadi jalan satu-satunya itu tadi, ya, lakukanlah manajemen Presiden Jokowi
sebaiknya melakukan revolusi mental di manajemen BPJS. Ini sudah emergensi. Ini nyawa manusia, nggak main-main. Ya, program pemerintah di bidang kesehatan memang telah berlangsung puluhan tahun dengan berbagai pergantian nama. Dari Jaminan Kesehatan Indonesia di tahun 1960 hingga BPJS di tahun 2014. Namun pelayanan kesehatan masyarakat tetap harus diperbaharui agar rakyat bisa terlindung oleh negara sesuai Undang-Undang Dasar 1945.